Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan siswa dari 40 SMA di Sumatera Selatan mengikuti lomba menulis hulu migas yang diselenggarakan PT Medco bekerjasama dengan Harian Umum Palembang Express dan palpres.com. Lomba menulis hulu migas untuk negeri ini dibuka langsung Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbaksel, Anggono Mahendrawan. Para panelis satu persatu memberikan bekal pengetahuan terkait aktivitas hulu migas kepada ratusan siswa SMA di Sumatera Selatan melalui webinar pagi tadi. Pembekalan dilakukan lantaran siswa dari 40 SMA ini akan mengikuti lomba menulis hulu migas yang diselenggarakan PT Medco bekerjasama dengan Harian Umum Palembang Express dan palpres.com. Lomba menulis hulu migas sendiri dibuka langsung Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumbaksel, Anggono Mahendrawan. Dalam kesempatan itu juga dihadiri GM Sumatera PT Medco, M. Zulkifli, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Maserdata Musai, dan pemimpin redaksi Harian Umum Palembang Express, M. Iqbal. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbaksel, Anggono Mahendrawan mengatakan, lomba menulis ini merupakan program rutin untuk mengedukasi dan mensosialisasikan aktivitas hulu migas. Tujuannya untuk mendukung program pemerintah serta menggugah kesadaran terkait cadangan hulu migas. Dengan demikian diharapkan kegiatan ini bisa mengenalkan kepada siswa terhadap industri hulu migas, sehingga bisa tetap menjadi aset kebanggaan di masa yang akan datang. Hadirin yang kami hormati, webinar ini terselenggara sebagai bagian dari hubungan kelembagaan kepada stakeholder yang berasal dari institusi pendidikan. Pentingnya pemahaman mengenai industri hulu migas menjadikan kegiatan sosialisasi ini dan edukasi rutin dilakukan guna mendapatkan dukungan kegiatan operasi dari berbagai elemen masyarakat. Webinar kepada siswa-siswi tingkat SMA disertai dengan kegiatan lomba bertujuan dalam rangka untuk mendukung program literasi pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Hal ini selaras dengan program pendidikan yang diinisiasi oleh kontraktor kerjasama atau K3S, Medco INT Indonesia di sekolah-sekolah sekitar wilayah operasi. Sementara itu, GM Sumatera PT Medco, M. Zulkifli mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya pendekatan khusus kepada siswa SMA sehingga bisa terus mendukung literasi terutama sektor energi. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga sebagai program pengenalan kepada siswa untuk memperkaya ilmu industri hulu migas. Kita didukung oleh SKK Migas Sumbaksel ini melakukan engagement ya, atau pendekatan khusus ke pelajar SMA yang ada di Sumbaksel. Seperti dijelaskan tadi oleh Bapak Kepala Dinas, apa sih industri hulu migas? Selama ini kita bicara hulu migas itu mungkin pada tatanan teman-teman atau adik-adik di kampus. Nah, sekarang kita masuk ke teman-teman atau adik-adik di SMA. Pengalaman lebih dini ini mungkin akan sangat membantu, gitu ya. Jadi bagaimana kita mendukung ya literasi pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di sektor energi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Maserdata Musai SH, mengapresiasi kegiatan ini bisa memberikan suatu pengalaman wawasan dan ilmu pengetahuan kepada siswa. Reporter Sri Devi, juru kamera tim Sumsel 24 jam, palpres.com. Pemirsa, Panitia Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan ke-15 terus melakukan persiapan secara matang. Hal ini dilakukan sebagai upaya mensukseskan ajang perkemahan dari Kementerian Agama yang dilaksanakan di Palembang. Peserta Perkemahan Wirakarya Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan ke-15 mulai berdatangan ke Komplek Jakabaring Sport City Palembang. Untuk hari pertama hingga sore ini ada 4 kontingen tiba di lokasi, yakni kontingen dari IAIN Sorong, UIN Jember, UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, UIN Raden Mas Said Surakarta. Para kontingen yang tiba langsung mengikuti swab test dan langsung melakukan pendaftaran. Untuk hari ini kita sudah mulai menerima kedatangan peserta sebagian.
karena dari jadwal yang sudah dikirimkan dari masing-masing peserta itu ada 9 kontingen yang insya Allah datang hari ini, dari Sorong, dari Melabu, dari Surakarta, Bengkulu, dan lain-lain. Sesuai dengan alur pendaftaran yang sudah kita tentukan dan juga sebagai salah satu protokol kesehatan. Jadi peserta yang datang pada hari ini pertama mereka dari ketika masuk ke lokasi itu kita lakukan swab antigen terlebih dahulu. Setelah swab antigen keluar hasil negatif baru kemudian melakukan registrasi. Nah, setelah melakukan registrasi kemudian peserta kita inapkan di Wisma Atlet, masukkan ke lokasi masing-masing. Sebelumnya, Rektor UIN Raden Patah Palembang, Profesor Dr. Nyayu Hodijah sudah meminta kepada panitia untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada kontingen yang datang dari seluruh Indonesia. Dengan demikian, diharapkan program dari Kementerian Agama ini bisa berlangsung dengan lancar. Dalam menyukseskan kegiatan, pihaknya melibatkan seluruh stakeholder yang ada di kampus berbasis Islam tersebut, mulai dari program studi hingga fakultas serta pasca sarjana. Kita cara perkemahan ya, jadi seperti halnya perkemahan pada umumnya, jadi ada kegiatan, mereka ada berbagai kegiatan. Ini mungkin kalau detailnya panitia bisa menjelaskan, misalnya ada kegiatan bakti, terutama karena perkemahan Wirakarya. Salah satu bentuknya misalnya terkait dengan pandemi, kita ada kegiatan vaksinasi untuk masyarakat, itu 5.000 vaksin pada hari tertentu. Kemudian juga ada bakti dalam bentuk rehab rumah ibadah, bukan hanya masjid, tapi juga ada gereja, wihara, dan sebagainya. Jadi, Reporter Tresno Rusli, juru kamera Sri Devi, palpres.com. Tim gabungan dari berbagai instansi mulai melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Mayor Ruslan di Kabupaten Lahat. Kegiatan sebagai uji coba one way yang akan dilakukan hingga 1 pekan ke depan. Sejumlah pengendara terpaksa harus memutar arah saat hendak melintas Jalan Mayor Ruslan, Kabupaten Lahat pagi tadi. Mereka diberhentikan petugas gabungan karena jalan tersebut mulai dilakukan uji coba one way atau 1 jalur. Rencananya rekayasa one way ini akan diberlakukan selama 1 pekan ke depan. Salah seorang pengendara motor, Sandra, mengaku terkejut dengan larangan melintas Jalan Mayor Ruslan, padahal saat hendak berangkat ke kantor biasanya dia melintasi jalan tersebut. Sementara itu, koordinator tim pelaksana one way di Sub Lahat, Marliansyah, membenarkan jika pihaknya bersama instansi lain sedang mengatur arus lalu lintas dalam rekayasa one way. Uji coba ini dilakukan selama 1 pekan ke depan sebelum dievaluasi lebih lanjut. Titik lokasi sentral kita berada di Jalan Mayor Ruslan dari Taman Kota sampai ke Simpang 4 Pasar Lemata. Kepada masyarakat nantinya dari uji coba one way ini, masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan kita bahas pada tahapan evaluasi. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Tim Buguyur Bae Opsional Ranmol Polrestabes Palembang berhasil menangkap pelaku yang mempromosikan situs judi online di media sosial. Saat ditangkap, pelaku sedang melakukan live streaming di rumahnya. Pelaku berinisial FDJ ini hanya bisa menundukkan kepalanya saat ditangkap tim Opsional Ranmor Polrestabes Palembang. Wanita berusia 28 tahun ini ditangkap karena diduga sudah mempromosikan situs judi online di media sosial. Bahkan saat ditangkap, pelaku sedang melakukan live streaming dengan pengikut 286.000 orang. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra melalui Kasat Reskrim Kompol Triwahyudi mengatakan, penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari masyarakat terkait aktivitas akun fanfake yang sering live streaming di Jockey sembari mempromosikan situs judi online. Dari laporan itulah, anggota mendatangi rumah pelaku yang berada di kawasan Kelurahan 34 Ulu, Palembang. Di sana, pelaku diketahui sedang melakukan live streaming dan diketahui akan pelaku sering mempromosikan situs judi togel, kasino serta slot yang mencantumkan situs yang berisi pendaftaran, masuk ke game, info chat, cara bermain, bukti kemenangan, promo, dan pemberian keuntungan dengan minimal deposit. Alhamdulillah, kami sampai
Palembang kemarin khususnya unit Ranmor Opnal berhasil mengamankan tersangka. Ini dia endorse ya, dia endorse judi secara online. Dia sambil live di Facebook, di IG mungkin ya, sambil di backgroundnya itu tetap dianya ada link judinya, judi slot dan macam-macam, misalnya lihat ada togelnya juga di situ. Sehingga kita kenakan pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2, Undang-Undang 19 tahun 2016 terhadap perubahan Undang-Undang 11 2006 tentang ITE ya, informasi dan transaksi elektronik, dengan ancaman itu 6 tahun penjara. Dan dia sudah sering nih, sudah sekitar 3 bulan dia melakukan seperti itu, seperti endorse seperti itu. Hal itu jelas melanggar, sehingga kita proses sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, pelaku FDJ mengaku perbuatannya tersebut sudah dilakukan sejak bulan Agustus 2021 lalu. Menggelap DJ untuk mengajak ini follower, ngajak ini dia bulan. Berapa bayaran sebulan untuk endorse perjudian itu? 15 juta. 10 bulan kedua 15 juta. Ini sejak 1 bulan itu 15 juta bayaran. Live-nya berapa lama berapa? 1 bulan, 1 jam sehari. Jadi 1 malam dia melakukan live itu 1 jam selama 1 bulan. Setiap malam itu ya? Setiap malam. Setiap malam ya? Iya. Main juga ya? Main. Sudah berapa lama main enggak? Sambil main enggak? Ya, sambil main. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.